Kalau mereka, kita bertanya siapa yang bertanggung jawab, ya tentu pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Malaka lah yang bertanggung jawab kepada masyarakat Malaka. Jika hari ini masyarakat Malaka menuntut agar gedung itu diaktifkan sehingga mampu memenuhi keinginan mereka, memberikan Oke, penjelasan. baik. Kami belum bisa lanjut karena apa? Lanjut karena apa? Itu harus bisa dijelaskan. Karena itu bukan apa ya, bukan uang pribadi sehingga Jadi menurut saudara berdua, siapa yang harus bertanggung jawab memberikan kepastian kepada masyarakat? Saya ke Bung Kerol dulu. Silakan Bung Kerol. yang bertanggung jawab di sini tentunya pemerintah daerah dan DPRD. Ya, itu tanggung jawab mereka karena mereka lah yang memiliki kewajiban ataupun mereka lah yang memiliki tugas dan fungsinya. Dalam hal penganggaran yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif di sini pemerintah daerah, bupati, wakil bupati yang menentukan program-programnya dan dalam penganggaran RAPBD. Terus kemudian DPR juga sama, memiliki fungsi yang sama yaitu penganggaran juga. Jadi kalau mereka, kita bertanya siapa yang bertanggung jawab, ya tentu pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Malaka lah yang bertanggung jawab kepada masyarakat Malaka. Jika hari ini masyarakat Malaka menuntut agar gedung itu diaktifkan sehingga mampu memenuhi keinginan mereka, maka turunlah ke bawah selaku DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili aspirasi masyarakat Malaka. Sekali lagi saya sampaikan, turun ke masyarakat berikan penjelasan. Nah, untuk situasi dan kondisinya di sana tentang kekuasaan itu seperti apa, politik kekuasaan yang ada di Kabupaten Malaka itu seperti apa, tinggalkan dulu. Bahwasanya kita di sini sama-sama memperjuangkan nasib rakyat Malaka, bukan nasib kelompok kita. Itu harus dibedakan dulu. Kalau memang kita betul-betul memperjuangkan rakyat, ketika rakyat bertanya tentang gedungnya, ketika rakyat bertanya tentang kantor bupati yang belum ditempati ini, yang hadir paling depan untuk menjelaskan adalah anggota DPRD. Karena anggota DPRD lah yang mewakili aspirasi rakyat melalui pemilihan DPRD pada tahun 2024 lalu, dan setelah dilantik wajib memberikan penjelasan itu. Maka clear saya sampaikan yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah daerah dan DPRD. Mereka lah yang wajib menjelaskan kepada masyarakat kenapa dan bagaimana gedung ini belum digunakan. Begitu abangku. Oke, baik. Terima kasih. Artinya pemerintah dan wakil rakyat wajib bertanggung jawab atas ini. Jadi berikut saya ke Bang Haif Amkan dulu. Silakan Bang Haif. Bisa menanggapi atau bisa melanjutkan? Ya, saya sependapat dengan apa yang tadi sampaikan Bung Kerol ya. Yang bertanggung jawab ya pemerintah sekarang, legislatif maupun eksekutif, karena gedung yang kita sementara bahas ini kan sumber dananya kan APBD. Dan ketika RAPBD-nya itu ditandatangani baik legislatif dan eksekutif, itu artinya memang itu diwariskan pertanggungjawaban sampai siapapun yang menjabat sebagai bupati atau siapapun yang di anggota dewan, mereka tetap bertanggung jawab terhadap itu karena tanda tangan itu adalah mewakili lembaga bukan pribadi. Jadi kita tidak melihat misalnya bupati, wakil bupati kemarin siapa, jadi ketika mereka tidak ada lagi maka program yang sumbernya dari belanja daerah itu jadi dibiarkan terbengkalai, tidak bisa begitu ya. Jadi memang saya sepakat itu bahwa ketika ada kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat terkait dengan gedung tersebut, seharusnya harus ada suara yang memberikan penjelasan secara clear ya, sehingga kita tidak terkesan bahwa semacam ada upaya untuk gedung itu dilupakan, sehingga ketika ada diskusi informasi sepotong muncul. Misalnya terakhir kita diskusi itu kan ada informasi bahwa meskipun itu secara spesifik kita tidak bicara tentang kantor bupati, tapi kemudian kan ada informasi dari Kadis PMD kalau tidak salah ya, bahwa akan dianggarkan di 2027 kan. Tapi kan informasi seperti ini kan tidak bisa kita terima sebagai informasi yang sifatnya ofisial
kan seperti itu. Nah, yang kita butuhkan itu adalah penjelasan misalnya dari anggota dewan yang mewakili kita kenapa 2026 tidak masuk dalam rancangan belanja daerahnya, kan seperti itu, RAPD, anggaran belanja daerah. Seharusnya kenapa itu yang harus dijelaskan, kan seperti itu, sehingga masyarakat tidak berada dalam asumsi-asumsi yang memang itu diambil dari keterbatasan informasi yang tersedia, seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali pada pertanyaan pokoknya, siapa yang bertanggung jawab? Ya bupati dan anggota dewan yang sekarang harus bertanggung jawab untuk memberikan Oke, penjelasan. baik. Kami belum bisa lanjut karena apa itu harus bisa dijelaskan, karena itu bukan bukan uang pribadi, sehingga ya sudahlah, anggap saja berbisnis kemudian bisnisnya rugi, ya tidak apa-apa, bagian dari siklus yang normal dalam dunia usaha, kan tidak begitu. Itu kan menggunakan anggaran daerah dan memang harus dipertanggungjawabkan secara publik, kan seperti itu ya.